Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat berjumpa kembali di channel kami, Pecinta Horor. Sobat semua, cerita kali ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh pasangan suami istri. Cerita ini tidak bermaksud menakuti, hanya sekedar berbagi pengalaman saja, cetus mereka. Cerita akan bergantian dari POV atau sudut pandang yang dialami oleh mereka. Nah, seperti apa kisahnya? Disimak ya. Cerita ini dibagikan oleh Rara Lukas Priyatno dan cerita ditulis oleh Lukas Priyatno. Inilah Save Me bagian pertama. Aku mengenal Bang Lukas berawal dari sebuah konten YouTube yang aku tonton dari ponselku. Dari situlah aku mulai mencari tahu siapa Bang Lukas. Aku sampai harus membuat akun Facebook hanya untuk mengenalnya lebih dekat lagi. Aku mulai membaca tulisannya dan juga mengikuti semua video yang berkaitan dengan Bang Lukas. Pertama kali aku membaca tulisannya yang berjudul Namaku Mirna, dan terus membaca sampai beberapa cerita lainnya yang sudah pernah Bang Lukas tulis. Sampai akhirnya aku mulai menyukainya dan kami menikah. Pada awalnya aku merasa biasa-biasa saja, dan kejadian itu bermula dari pertengkaran kami beberapa bulan lalu. Entah siapa yang memulai. Namun yang pasti, aku sangat takut ketika Bang Lukas sedang marah. Aku melihat sosok yang tidak aku kenal darinya. Tatapan yang amat menyeramkan dan membuatku takut jika harus melihatnya. Namun semarah-marahnya Bang Lukas, ia tidak pernah main tangan dan hanya menjauh untuk meredam emosinya. Kami punya watak yang hampir sama, namun aku lebih manja, sedangkan Bang Lukas cuek dan dingin. Di setiap kami berdua bertengkar, aku selalu menyesal dan diam 1000 bahasa. Bang Lukas hanya diam sambil menghisap rokok di tangan kanannya. Dengan secara diam-diam, aku melirik ke arahnya. Bang Lukas seperti sedang berbincang dan raut wajahnya kadang berubah-ubah. Aku selalu memperhatikan ini dari semenjak kami menikah, dan sampai akhirnya aku berpikir kalau Bang Lukas sedikit tidak waras. Ini membuatku menjadi sangat takut jika Bang Lukas sedang emosi. Namun ini masih menjadi tanda tanya besar buatku pribadi. Apakah benar suamiku tidak waras? Gumamku dalam hati. Malam itu, sehabis kami bertengkar, aku seperti mendengar suara seseorang yang sedang menangis. Suara ini membuat jantungku berdetak kencang, dan seketika bulu kuduku merinding. Namun aku masih berpikir positif. Mungkin ini adalah suara tetangga sebelah yang memang secara kebetulan terdengar di telingaku. Aku melihat Bang Lukas tengah tertidur pulas. Tiba-tiba suara tangisan itu terdengar lagi dan semakin jelas di telingaku. "Yang, bangun, itu suara siapa? Aku takut." Aku menggoyang-goyangkan tubuhnya sampai Bang Lukas bangun. Karena aku sangat ketakutan mendengar suara tersebut menangis.
Suaranya lembut dan sangat memilukan. Mendengarnya saja sudah bisa membuat seluruh tubuhku gemetar. Aku benar-benar tak tahu dari mana suara tangisan tersebut berasal. Pada akhirnya, Bang Lukas terbangun. Ia menatap ke arahku, dan setelah itu wajahnya berpaling melihat ke arah ruang tamu. Aku terus saja memperhatikannya secara diam-diam. Jari telunjuk ditempelkan ke arah bibirnya. Dengan dahi dikerutkan seperti orang yang sedang berbicara pada orang lain selain aku yang ada di depannya saat itu. Namun di tempat ini aku hanya berdua dan tidak ada siapa-siapa lagi. Lalu dengan siapa Bang Lukas bicara? "Yang, kamu bicara sama siapa sih?" tanyaku kebingungan. "Biasa," jawabnya cuek. "Biasa bagaimana sih? Aku nggak ngerti nih." "Udah, tidur lagi. Besok aku mesti berangkat pagi-pagi," jawabnya dan kemudian memelukku. Aku mengikuti apa yang Bang Lukas katakan dan aku mencoba untuk memejamkan mataku. Namun yang terjadi, aku sulit untuk tidur. Justru aku semakin penasaran dengan apa yang baru saja aku lihat dari Bang Lukas. Sampai di mana tengkukku meremang dan jantungku berdetak semakin cepat. Tubuhku gemetar tatkala aku mendengar suara wanita yang berbisik di telingaku. "Aku Mirna." POV dari Lukas Priyatno. Masih teringat kejadian sewaktu aku mendaki ke puncak Gunung Gelis dan bertemu dengan sahabat astralku yang bernama Mirna. Semenjak kejadian itu, Mirna kembali menemaniku sampai saat ini. Apa yang dialami Rara sewaktu di rumah kontrakan memang benar adanya. Karena Mirna ingin sekali mengenal Rara lebih dekat lagi dan Rara pun mengetahui hal ini. "Gue nitip Rara ya Mir?" "Iya Kas," jawabnya. Aku selalu berkomunikasi dengan Mirna dan menitipkannya selagi aku tak ada di rumah. Mirna selalu memberitahukan apa yang terjadi dan selalu menjaganya. Serba-serbi kehidupan dalam rumah tangga kami lalui bersama. Sampai di mana aku harus meninggalkan Rara sendirian di rumah. Karena aku harus pergi ke kota Bandung untuk menemani kawan sependakianku. Kami berencana membeli jaket outdoor untuk dijual kembali. Setelah perlengkapan sudah kami dapat, aku pergi ke suatu tempat bermaksud untuk melepas lelah dan meminum 2 gelas kopi hitam. Saat itu, aku merasa ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. "Kas, ini adalah suara Mirna." "Ada apa Mir?" "Aku harus pergi." "Pergi? Lu mau pergi kayak waktu dulu?" "Bukan begitu Kas. Ini sudah saatnya aku pergi dari dunia ini, dan inilah saat yang tepat. Jika tidak, aku tak punya kesempatan lagi." Aku berusaha mengerti apa yang Mirna maksudkan, dan aku harus mengikhlaskan kepergian Mirna untuk selama-lamanya. Jika Mirna tetap di sini, ia akan terjebak di dunia ini dan takkan pernah kembali ke alam yang seharusnya. "Terus gimana Mir?" "Aku minta maaf jika selama ini telah menyusahkanmu Kas."
Mirna senang bisa kembali bertemu Lukas. Dan Lukas adalah orang yang baik. Iya Mir, kalau memang ini jalannya, gue gak bisa berbuat apa-apa. Gue cuma bisa berdoa buat lo agar lo baik-baik aja. Terima kasih ya Kas. Mirna pergi. Wajahnya yang pucat dengan air mata yang keluar dari kedua bola matanya dan senyum yang membuatku tak pernah bisa melupakan kebaikannya. Hati-hati di sana ya Mir. Lu tetap sahabat gue yang baik, gumamku dalam hati. Dari hati kecilku mengatakan, ingin rasanya aku melarangnya untuk pergi. Namun aku harus ikhlas, dan ini demi kebaikannya. Semenjak kejadian itu, aku tak lagi merasakan kehadiran Mirna di dekatku. Sampai suatu hari, aku mencoba untuk berkomunikasi dengan Mirna. Namun, tak pernah ada jawaban. Mirna benar-benar telah pergi dari kehidupanku untuk selama-lamanya. Kembali pada POV dari Rara Lukas Priyatni. Pagi itu aku menyiapkan sarapan untuk Bang Lukas dan kami makan berdua. Ini adalah kegiatan rutin yang kami lakukan sebelum Bang Lukas berangkat untuk bekerja. Waktu sudah menunjukkan pukul 8:10. Aku telah berdiri di depan pagar rumah kontrakan dan mencium tangannya. Hati-hati di jalan ya Yang. Baca bismillah dulu, ucapku. Iya Rak, aku berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku. Aku kembali masuk ke dalam rumah dan membereskan sisa makanan yang tadi kami makan. Aku membersihkan rumah seperti biasanya dan mencuci pakaian. Waktu itu, hari sudah semakin siang. Aku merasakan ngantuk dan aku putuskan untuk beristirahat sejenak. Entah berapa lama mataku terpejam. Tiba-tiba, Assalamualaikum. Aku terkejut mendengar seseorang mengucapkan salam. Aku membalas salam tersebut dan segera bangkit dari tidurku menuju pintu depan. Setelah pintu dibuka, aku tak melihat satu orang pun yang berada di sana. Aku sangat heran dengan kejadian ini. Aku masih ingat betul suara itu di telingaku. Suara ini adalah suara wanita paruh baya. Lebih tepatnya, ini seperti suara nenek-nenek dan sangat jelas di telingaku. Seakan-akan suara itu dekat sekali denganku saat itu. Aku menceritakan kejadian ini pada Bang Lukas. Yang tadi aku dengar ada suara nenek-nenek ngucapin salam tahu. Tapi pas aku keluar, gak ada orang, ungkapku. Bang Lukas hanya diam sambil menghisap rokok di tangan kanannya. Tetangga sebelah kali, jawabnya cuek. Beneran Yang, aku dengar sangat jelas. Udah jangan negatif terus Ra, ungkapnya. Inilah Bang Lukas yang cuek dan terkesan tidak peduli. Namun aku tahu jika ia sangat menyayangiku. Setelah kejadian itu, aku seperti sedang diawasi oleh sesuatu dari sudut-sudut rumahku. Terlebih lagi jika Bang Lukas sedang tak ada di rumah. Sampai suatu hari, ketika aku sedang menuju kamar mandi, aku dibuat terkejut dengan apa yang telah aku lihat kali ini.
Jantung berpompa sangat tepat dari biasanya. Seketika tubuhku gemetar dan napasku tersengal-sengal. Aku mencoba untuk berteriak, namun keadaan itu membuatku sulit untuk berkata-kata. Tolong! Aku melihat sesuatu yang berbalut kain yang berwarna putih dan sedang berbaring di lantai kamar mandiku. Ya Allah, lindungilah aku dan keluargaku. Demikianlah kisah nyata Save Me bagian pertama. Ikuti terus bagian selanjutnya yang akan mengisahkan dan menguak lebih dalam keberadaan sosok lain di rumah tangga mereka. Terima kasih buat sobat semua yang telah setia menonton tayangan kami. Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya agar sobat tidak ketinggalan untuk cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.